baju-baju yang berserakan. Kita takutnya juga di sini nanti ada homeless atau orang ODGJ ya. Timur. Main di dalam tidak? Halo kakak abangku. Kali ini kita berada di suatu tempat lokasi yang menurut warga adalah rumah dari sarangnya makhluk halus ya, dimana cerita di tempat ini sering terjadi penampakan oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Jadi saksikan terus video saya selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, serta share dan komen video saya. Jadi kita akan masuk ke rumah sarang makhluk-makhluk halus ini ya. Nanti saya akan ceritakan apa yang ada di dalam dan apa cerita-ceritanya. Baiklah, ini kita sudah berada di dalam rumah ini ya. Lokasi rumah ini dimana kita langsung masuk dari pintu belakang. Untuk diketahui bahwa rumah ini sudah sangat lama untuk ditinggalkan atau dikosongkan ya, karena selain suatu hal, tapi saya tidak tahu pastinya apa. Nah, di sini kita langsung nemuin ada sebuah sumur. Main dalam tidak ini? Tapi terdengar suara air ya masih ya. Oh, ternyata ada airnya tapi sudah tidak dipakai lagi. Baiklah. Apa ini? Sudah mulai hancur ya. Di sini ceritanya itu ada sosok anak kecil yang sering nangis tapi tidak ada wujudnya. Dan penampakan sosok kunti merah dan kunti putih yang sering terjadi di sini. Ini adalah dapur ya. Ini dapur, mungkin ini juga dulunya adalah tempat gudang juga bisa jadi ya. Oke, kita ini berada di Jawa Tengah ya, tapi lokasi ini memang berada di pinggir jalan, makanya memang akan terdengar suara-suara motor untuk di daerah sini ya. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam. Permisi. Permisi. Nah, ini adalah lokasi kamar atau dapur ya. Ini gudang bisa jadi disebut, atau kamar mandi. Ini kita sambil review aja ya. Kita coba tahu mitosnya apakah benar di sini ada sosok-sosok penampakan, karena ini kita juga sudah cukup malam untuk datang ke sini. Misi. Wah, aku kaget aku. Astaga, aku kaget saya. Merinding juga ini ternyata. Bikin kaget. Saya takutnya sih ada ular atau apa gitu. Nah, bisa dilihat ini adalah paling belakang dari tempat ini. Bisa disebut juga ini sih sepertinya kamar juga ya, tapi mungkin pembantu apa-apa gitu, karena ada kamar mandi juga dan WC. Atau ini untuk ruang-ruang laundry room mungkin ya. Tuh, adanya baju-baju yang berserakan. Kita takutnya juga di sini nanti ada homeless atau orang ODGJ ya, takutnya seperti itu. Jadi sembari cerita sedikit, rumah ini ditinggali sudah cukup lama. Ada penampakan boneka itu. Dan rumah ini ditinggali itu sebabnya adalah mungkin karena sudah tidak nyaman atau tidak lagi difungsikan ya. Tapi karena memang sudah tidak ditempati lagi cukup lama, maka tempat ini menjadi kesannya angker ya. Atau menurut warga, rumah ini sering terdapat penampakan makhluk-makhluk tak kasat mata seperti kunti dan lain-lain ya, dan penampakan makhluk. Tapi yang paling sering terdengar di sini adalah penampakan sosok kunti merah itu yang membuat resah warga, sering terlihat di area luar sana. Jadi kita memang tidak bisa masuk lebih jauh ya. Saya lumayan merinding sih masuk sini. Maksudnya kita tidak bisa keluar untuk melihat dari luar sana karena memang terkunci. Misi. Oh, saya jujur ya masuk sini saya merinding lumayan sih. Cuman ya belum sampai saat ini belum ada interaksi atau apapun di tempat ini. Ini mungkin garasi ya, atau ya ini garasi tempat mobil.
Ini sih, wah maaf ya, ini karena di pinggir jalan besar, jadi agak-agak berisik. Nah, ini ada dapur juga, mungkin ini dapur modern atau wastafel ya. Ada yang lewat barusan situ. Halo? Siapa itu? Ih, ada boneka. Jadi saya lihat ada sekelebat ya, tapi mungkin itu pantulan cahaya sih, mungkin bisa jadi seperti itu. Untuk yang ada di sini, jika kalian memang pernah melakukan interaksi di sini, silahkan tunjukkan eksistensi kalian. Halo, missing. Baik. Jadi di sini katanya emang ada anak kecil yang sering terlihat, dan sosok kunti merah itu bisa jadi itu katanya sih anaknya atau seperti apa ya, tapi terlihatnya itu adalah di depan sana dan di samping di jalan itu, dan masuk ke rumah sini menurut tetangganya. Ini tetangganya tidak ada yang sebelah kanan dan kiri ya, cuman ada di belakang. Nah, itu yang melihat berapa kali pengendara atau warga yang melintas sering melihat di tempat ini. Nah, ini area paling depan, mungkin ini adalah kamar. Halo. Oh ya, bisa jadi ini kamar. Ini sudah coret-coretan ya, sayang sekali nih. Saya tidak bisa untuk keluar, takut juga untuk di luar seperti itu. Tidak mungkin bisa kita masuk keluar ya. Tidak bisa keluar. Sudah coretan, mungkin juga cukup lumayan sih, dan cukup merinding juga di sini. Ini sih lumayan sih, lumayan besar dan lumayan menegangkan juga sih rumah ini. Tapi ya sekali lagi memang ya, untuk kawan-kawan yang masih penakut disarankan untuk tidak takut lagi. Diharapkan setelah menonton video ini kakak-kakak dan kawan semua tidak pernah merasa takut lagi ya. Kita setiap inci rumah ini akan kita cek dan kita lihat apakah kita menemukan penampakan atau tidak. Kalau hal merinding itu wajar-wajar saja ya, karena manusiawi merinding. Tuh, sini ngeblur. Oh, ya, ngeblur. Ini banyak obat-obatan yang berserak. Ini sudah cukup lama ya, ditinggali sudah lama, sudah sangat lama. Ini mungkin dulu kamar anak-anak ya, terlihat sini ada gambar anak-anak seperti ini. Jadi ini bisa jadi ini adalah kamar anak kecil ya. Halo, ini sih rumah ini memang luar biasa besar, tapi ya shit. Nah, ini ada lagi satu lagi kamar ini. Coba kita cek lagi ke sini. Halo? Aku dengar suara ada yang gitu. Halo. Di sini kita menemukan satu tasbih. Ini juga adalah kamar ya. Mungkin juga ini sering ditempati orang-orang datang ke sini, mungkin homeless atau apa. Terus saya tampak ada hitam-hitam, itu apa itu? Karena rumah ini juga lumayan besar dan kamarnya banyak, serta tempat yang tidak jauh dari jalan raya, kemungkinan sering ditempati orang-orang untuk datang ya ke sini ya. Mungkin dulu yang menempati ini buru-buru untuk meninggalkan tempat ini. Nah, ini kita tadi dari sana
masuk sampai ke ruang sana itu ada berapa? Ada dapur, kamar 2 di sana, dan sini ada kamar 1 lagi. Dan ini kita akan masuk lagi ke sini, ada kamar nih. Coba kita cek sama-sama ya. Semoga kita menemukan apa yang ada di sini. Halo semua untuk yang ada di sini. Jika memang kalian bisa wujud ada yang lewat tadi. Ada yang lihat gak sih situ? Tampak seperti mungkin halu saya ya, atau cahaya mungkin ya. Tampaknya sisi cahaya ya. Jika memang kalian ada di sini bisa berinteraksi, silahkan berinteraksi. Oh, ada kelelawar. Jadi ya, vlog saya di sini tidak mencari hantu atau tidak mencari penampakan. Cuman saya mengajak untuk kawan-kawan kakak abangku semua untuk tidak takut dan melawan rasa takut itu, sehingga memang berani kita yang timbul ya. Jadi tidak perlu terprovokasi atau terintimidasi oleh ketakutan yang membuat kita menjadi takut segala hal. Jadi mereka itu tidak ada, hanya di hayalan halusinasi saja ya, dan mereka tidak nyata. Tanamkan seperti itu aja, dan mereka itu tidak nyata seperti itu ya. Ini tampaknya juga kamar atau ruang tamu juga, karena di sini juga ada, kita menemukan ruangan kamar juga, tapi yang cukup luas. Loh, sini pengap sekali ya. Ini tampak kamar atau ruang tamu ya. Bingung juga sih dengan konsep rumahnya, tapi rumahnya cukup luas, cukup besar dan pengap. Halo, misi. Ya, ini mungkin ruang tamunya dulu, dan itu adalah kamar ya. Nih, lihat di sini juga cukup besar, dan itu ada kamar mandi, dimana sarang-sarang, dipercaya kamar mandi yang sudah terbengkalai adalah sarang-sarangnya kuntilanak atau hantu-hantu perempuan. Coba kita cek. Di sini pengap bener ya. Halo? Tuh, sudah jebol, dan memang jebol ya. Ini juga banyak makanan dan obat-obatan, bingung juga saya. Apa ini ya? Tapi ya, ini adalah paling belakang dari rumah ini, paling terakhir kamar mandi, dan pengap. Jujur di tempat ini pengap kawan, dan tidak perlu disimpulkan apapun ya. Yang untuk mitos-mitos adalah di kamar mandi adalah tempat-tempat sarang mereka yang paling banyak, seperti itu. Tapi yang saya cium selama ini adalah bau tai kucing malah. Halo? Halo kakak ya. Jadi tidak perlu takut, dan jangan terpancing ya ketika kita seumpamanya datang ke suatu tempat kosong dan merinding, atau di rumah kita sendiri. Tidak usah disimpulkan bahwa itu adalah gesekan atau penampakan atau mereka berinteraksi. Tidak perlu ya. Bisa jadi itu adalah rasa takut kita yang timbul sehingga mengakibatkan merinding seperti itu ya. Jadi saya ini sendirian, tidak ada siapa-siapa, jadi tidak perlu takut. Jadi sesuai dengan moto saya adalah lawan takutmu ya, dan timbulkan beranimu. Oke, kakak abangku semua. Jadi mitos di sini adalah penampakan kuntilanak merah, kunti putih, dan sosok anak kecil yang sering berlari-lari. Kalau itu yang paling sering terlihat, dan menurut saya sih juga di sini tidak ada, kalau kejadian-kejadian apapun tidak ada ya. Menurut warga juga tidak ada. Cuman seringnya penampakan karena memang rumah ini sudah lama kosong. Mungkin seperti itu saja. Jadi vlog saya ini di tempat-tempat yang lain-lainnya. Jika kawan kakak abangku semua mempunyai lokasi dimanapun itu yang punya lokasi, boleh di share dan boleh diberitahu ke saya. Kita cek bersama-sama apakah rumah itu nanti benar-benar berhantu atau tidak. Kita kuak mitos bersama-sama menembus batas explore ya. Oke. Nah, jadi tidak perlu takut kawan kakak abangku semua ya. Mungkin ini sudah sampai akhir dari video saya ini, bersama saya Dans dari menembus batas explore, dari tempat-tempat angker dan terbengkalai yang sudah tidak berpenghuni lagi. Mungkin di lain waktu kita akan menemukan tempat-tempat yang lebih mantap lagi, dan memang
lebih menarik, serta kita bisa mengetahui mitos serta cerita-cerita yang ada di sana ya. Saksikan terus Menembus Batas Explore bersama saya Dans. Ya, lawan rasa takutmu, timbulkan beranimu, tajamkan nyalimu, mereka tidak ada, tanamkan bahwa imanmu lebih kuat dan dari mereka. Terima kasih kakak abangku semua. Sampai jumpa di episode berikutnya di tempat-tempat yang lain bersama saya. Oke, dadah, sampai jumpa dan salam sehat.